Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat kelas 6 SD Kartika 104. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kondisi kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap terapkan protokol kesehatan, jaga diri, tidak perlu keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika dengan kompetisi dasar 3.3 yaitu operasi hitung campuran berbagai bentuk bilangan pecahan. Ya, operasi hitung campuran pecahan. Kita harus mengingat kembali apa yang menjadi dasar dalam hitung campur, rumus atau langkah-langkahnya atau aturan yang harus kita patuhi. Yang pertama adalah operasi hitung dalam tanda kurung harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya, langkah atau aturan berikutnya, operasi hitung perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, jika dalam soal terdapat operasi hitung perkalian dan pembagian karena posisinya sama, maka yang dikerjakan adalah urut dari kiri atau depan. Dan yang terakhir, jika dalam soal terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan urut dari kiri atau depan. Bagaimana anak-anak? Masih ingat aturan pengerjaan operasi hitung campuran? Oke, kita lanjutkan. Pada operasi hitung campuran pecahan, langkahnya yang harus kalian ketahui atau pahami adalah yang pertama, ubahlah semua bentuk pecahan ke bentuk yang sejenis. Jika di dalam soal tersebut ada beberapa bentuk pecahan, ada baik desimal, persen, pecahan campuran, atau pecahan biasa, tugas kalian adalah mengubahnya dalam satu jenis agar memudahkan pengerjaannya. Selanjutnya, selesaikan sesuai dengan urutan pengerjaan operasi hitung campuran seperti yang telah kita baca di depan tadi. Dan yang terakhir, sederhanakan hasilnya. Ayo kita lihat contohnya anak-anak. Contoh yang Ibu sudah persiapkan yaitu segala bentuk pecahan yang Ibu sajikan, kalian rubah ke pecahan biasa. Contoh soalnya adalah, ayo kita baca bersama. 2 dikali 4, 3/8 dikurangi 5, 3/4 sama dengan titik-titik. Ingat, langkah pertama kita jadikan ke bentuk yang sejenis, yaitu pecahan biasa untuk contoh kali ini. 2 itu sama halnya dengan 2/1. Ingat, pecahan campuran dijadikan ke bentuk pecahan biasa adalah K batas, kali bawah tambah atas. Ya, yaitu 4 dikali 8 dan 4 dikali 8 adalah 32 dan ditambah dengan 3. Ditambah dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 35/8 dikurang 5 dikali dengan 4. Hasilnya adalah 20 ditambah 3 adalah 23/4. Sudah menjadi bentuk pecahan biasa semua, yaitu 2/1 dikali dengan 3/5, 35/8 dikurang 23/4. Ingat, selesaikan sesuai dengan urutan pengerjaan hitung campur, yaitu yang dikerjakan terlebih dahulu adalah bentuk perkaliannya. Kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Karena perkalian bisa kita contreng, yaitu kita lihat di sini 2 dan 8.
2 dan 8 EPB-nya adalah 2, sehingga 2 dibagi 2 adalah 1, 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Sehingga hasilnya yang kita peroleh adalah 1 dikali 35 dan 1 dikali 4, dikurang 23/4. Ya, 1 dikali 35 hasilnya 35, 1 dikali 4 hasilnya adalah 4, dikurang 23/4. Nah, sekarang anak-anak, syarat untuk pengurangan dan penjumlahan pecahan itu penyebutnya harus sama. Dan di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 4. Sehingga kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 35 dikurang 23. 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2. Dan 3 dikurang 1 hasilnya adalah 1. 4-nya tinggal penyebutnya diletakkan di bawah. Sehingga hasilnya adalah 12/4. Pembilangnya lebih besar berarti bisa disederhanakan. Atau bisa langsung dibagi karena 4 merupakan kelipatan dari 12. Yaitu 4 dibagi 4 1, 12 dibagi 4 3, atau 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Bagaimana anak-anak? Gampang dimengerti? Untuk lebih jelasnya, Ibu sajikan soal yang berikutnya. Ayo kita lihat. Kali ini soal akan Ibu ubah ke dalam satu jenis atau satu bentuk, yaitu desimal. Ayo kita baca bersama. 1,25 dikurang 0,5 dikali 1/4 sama dengan titik-titik. Syarat pertama apa? Kita jadikan ke bentuk pecahan yang sejenis, yaitu ke bentuk pecahan desimal. 1,25 sudah desimal, 0,5 sudah desimal, sehingga tinggal 1/4. Desimalnya adalah berapa? Iya, 0,25. Sehingga hasilnya 1,25 dikurang 0,5 dikali 0,25. Langkah selanjutnya apa anak-anak? Ingat, setelah dijadikan ke dalam satu jenis pecahan, langkah berikutnya selesaikan atau kerjakan urut dengan operasi hitung campuran. Di sini ada pengurangan, ada perkalian, sehingga yang dihitung terlebih dahulu adalah perkaliannya. Kita hitung di sini. Untuk perkalian desimal, kita tidak perlu meluruskan komanya. Kita cukup mengalihkan seperti biasa, angka yang banyak, jumlah angka yang banyak kita letakkan di atas, jumlah angka yang sedikit di bawah. Kita kalikan. 5 dikali 5, berapa hasilnya? 25. Betul, ditulis 5, disimpan 2. Selanjutnya, 5 dikali 2 adalah 10, ditambah simpenannya 2, hasilnya adalah 12. 5 kali 0 adalah 0, tidak perlu kita tulis. Selanjutnya, 0 kali 5 adalah 0, 0 kali 2, 0, 0 kali 0 adalah 0. Selanjutnya kita jumlahkan. 5 ditambah 05, 2 ditambah 02, 1 ditambah 0 atau 01, 0-nya turun, komanya kita lihat di sini. Setelah dapat hasil kita lihat, ada berapa angka di belakang koma? Ya, ada berapa angka di belakang koma? Yang di atas ada 1, 2, 3. Berarti kita ngitung ada 2 angka di belakang koma. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3. Sehingga hasilnya adalah 0,125. Ya, selanjutnya kita turunkan yang belum dihitung, yaitu 1,25 dikurangi hasil perkalian tadi, yaitu 0,125. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengurangan desimal. Kita hitung di sini. Untuk pengurangan dan penjumlahan desimal, syaratnya adalah diluruskan komanya.
Sehingga per 10 lurus per 10, per 100 lurus per 100, per 1000 lurus dengan per 1000. Kita kurangkan ya anak-anak. 0 dikurang 5. Bisa tidak? Tidak. Harus pinjam ke puluhan depannya, yaitu 5. 1 puluhan itu sama dengan 10. 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5. Selanjutnya tadi 5 sudah dipinjam 1. Tinggal berapa? 4. 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2. Selanjutnya 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1. Komanya turun, 1 dikurang 0 hasilnya adalah 1. Sehingga 1,25 dikurang 0,125 hasilnya adalah 1,125. Kita tulis di sini. Sama dengan 1,125. Ini dalam bentuk pecahan desimal. Kita bisa sederhanakan. Langkahnya bagaimana? Kita jadikan ke bentuk pecahan biasa. Ya, 1 bilangan utuhnya kita pisahkan. 125 sebagai pembilang, kita lihat angka di belakang koma ada 3. 1, 2, 3. 3 angka di belakang koma artinya per 1000. Nah, kita sederhanakan dengan EPB dari 125 dan 1000. Berapa EPB-nya? Ya, 125. Sehingga 125 kita bagi 125 hasilnya adalah 1. Dan 1000 dibagi 125 hasilnya adalah 8. Nah, sudah ketemu anak-anak. Berarti bilangan utuh atau cacahnya 1. 1 di sini pembilangnya dan penyebutnya adalah 8. Ya, sehingga hasilnya 1/8. Bagaimana anak-anak? Kalian bedakan jika dirubah ke bentuk pecahan biasa dan dirubah ke bentuk desimal, mana yang lebih mudah pengerjaannya? Kalian bisa merasakan sendiri, kira-kira mudah ke bentuk apa yang kalian mudah untuk mengerti, pahami untuk mengerjakan soal. Ya, kita berikan satu contoh lagi dalam pengerjaan ke bentuk pecahan biasa. Contoh soal yang Ibu berikan yaitu 14,1 dibagi dalam kurung 1/3/5 ditambah 75% sama dengan titik-titik. Kita jadikan ke bentuk biasa. Ya, 14,1 berarti pembilangnya adalah 141. Satu angka di belakang koma adalah per 10. Dalam kurung ini adalah pecahan campuran. Ingat rumus K batas, kali bawah tambah atas. 1 kali 5, 5 ditambah 3 adalah 8. Ya, sehingga 1/3/5 hasilnya adalah 8/5 dalam bentuk pecahan biasa. 75% artinya adalah 75/100. Bagaimana anak-anak? Gampang dimengerti? Sekarang sudah menjadi bentuk yang sama dalam satu jenis pecahan biasa. Nah, di sini ada tanda, walaupun ada pembagian, di sini ada penjumlahan, yang terlebih dahulu dihitung yang mana? Penjumlahan. Kenapa? Karena operasi hitung penjumlahan ada di dalam tanda kurung. Tanda kurung harus paling pertama atau urutan pertama untuk kita selesaikan. Nah, anak-anak, syarat untuk penjumlahan bilangan pecahan biasa, penyebutnya harus sama. Nah, di sini ada 5 dan 100. Berapa KPK-nya? Iya, KPK-nya adalah 100. 5 supaya menjadi 100, kita kalikan berapa? Kita kalikan 20. Sehingga penyebut dikali 20, pembilang juga dikali dengan 20. Berapa hasilnya kita lihat. Yang belum kita hitung kita turunkan, yaitu 141/10. Dibagi dalam kurung 8 dikali 20, 160. 5 dikali 20 adalah 100.
ditambah 75/100. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Yang belum kita hitung kita turunkan yaitu 141/10. 160 ditambah 75 hasilnya adalah 235. Penyebutnya adalah per 100. Nah, bagaimana anak-anak ini? Ada bentuk pembagian, masih ingat? Dalam bentuk pecahan biasa? Iya, kita rubah operasi hitungnya menjadi tanda kali. Dengan syarat apa? Angka yang di depan tetap, tanda bagi menjadi tanda kali. Ya, anak-anak. Ingat, tanda bagi menjadi tanda kali. Ini tanda bagi menjadi tanda kali. Selanjutnya dibalik. Pembilang menjadi penyebut, sehingga penyebutnya menjadi 235 dan pembilangnya menjadi 100. Nah, bagaimana anak-anak? Sekarang kita boleh contreng mana yang bisa dibagi. Harus pembilang dengan penyebut. Oke, 10 dan 100. 10 kita contreng nolnya 1. Kemudian 100 kita contreng nolnya 1. 100 kita coret nolnya 1 tinggal 10 dan 10 dicontreng hasilnya 1. Sehingga kita tinggal ketemu operasi perkalian yang sudah dalam bentuk sederhana, yaitu 141 dikali 10 hasilnya adalah 1410 dan 1 dikali 235 ya, bukannya 10 lagi karena sudah dicoret, sehingga hasilnya adalah 1410 dibagi dengan 235. Hasilnya adalah 6. Bagaimana anak-anak? Mudah dimengerti? Lebih gampang mana menurut anak-anak, dalam bentuk pecahan biasa ataukah dalam bentuk desimal? Kita bandingkan. Jika pengerjaannya dalam bentuk desimal, apakah hasilnya sama dengan 6? Ayo kita cek. Contoh dengan angka yang sama atau soal yang sama, kita rubah dalam bentuk desimal. Yaitu 14,1 dibagi dalam kurung 1 3/5 ditambah 75% sama dengan titik-titik. Ya, kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan desimal. 1 adalah bilangan utuh. Ya, bilangan utuhnya 1 sehingga 1,3 dibagi 5 kita tambahkan 0 aja, cara yang tercepat. 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6. Sehingga hasilnya adalah 1,6. Gampang ya anak-anak? Selanjutnya 75%. Persen itu artinya per 100. Sehingga untuk menjadi per 100, 75 itu adalah 0,75. Dua angka di belakang koma adalah per 100. Selanjutnya kita lihat di sini, yang belum dihitung, kita turunkan. Tadi 1/3/5 menjadi 1,6, 75% menjadi 0,75. Ya, selanjutnya, angka yang dalam kurung kita hitung terlebih dahulu, yaitu penjumlahan. 1,6 ditambah 0,75. Ingat, penjumlahan desimal, luruskan komanya. Ya, 0 ditambah 5 adalah 5, 6 ditambah 7 adalah 13. Kita tulis 3, simpan 1, sehingga 1 tambah 1 tambah 0 hasilnya 2. Komanya turun. Sehingga 1,6 ditambah 0,75 hasilnya adalah 2,35. Kita lihat di sini, yang belum dihitung kita turunkan. Sehingga hitungan kita sudah sampai ke 14,1 dibagi 2,35. Ibu, bagaimana ini pembagian dalam bentuk desimal? Pembagian dalam bentuk desimal tidak ada kata operasi pembagian diganti dengan kali. Kita hitung. Syaratnya apa? Pembaginya. Bilangan yang dibagi adalah 14,1, pembaginya adalah 2,35. Ingat,
Syaratnya pembaginya harus bilangan utuh, menjadi bilangan cacah. 2,35 supaya menjadi bilangan utuh kita kalikan 100. Dikali 100, komanya akan mundur sebanyak nolnya. Di sini adalah 2,35. Nolnya ada 2, berarti mundur 2 langkah. 1, 2. Sehingga hasilnya adalah 235. Nah, anak-anak tentunya akan bingung. Kalau pembaginya dikali 100, berarti angka yang dibagi juga harus dikali 100. Biar apa? Biar adil. Ya, selanjutnya 14,1 juga harus dikali dengan 100. Nah, 14,1 mundur berapa langkah? Dikali itu komanya mundur sebanyak 2 langkah. Ya, mundur ke 1 tidak ada angka, mundur 1 lagi tambah 0 di belakangnya. Sehingga hasilnya menjadi 1410. Kita hitung dengan pembagian susun ke bawah. 1410 dibagi dengan 235. Berapa hasilnya? Iya, hasilnya adalah 6. 6 dikali 235 hasilnya adalah 1410. Kita kurangkan 1410 dikurang 1410, sisanya 0. Sehingga hasil dari bentuk desimal dari 14,1 dibagi 2,35 ya menjadi 1410 dibagi 235 hasilnya adalah 6. Artinya apa anak-anak? Artinya dalam bentuk desimal dan dalam bentuk pecahan biasa hasilnya sama. Tinggal kalian menilai cara mana yang mudah untuk pengerjaan dalam bentuk desimal atau pecahan biasa. Kalian boleh pilih nanti dalam pengerjaan tugas yang akan Ibu berikan selesai dari pembelajaran materi ini. Akhirnya sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat walaupun dalam pembelajaran jarak jauh. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.